على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Dr. Muhammad Zainal Arifin Shud MSI, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan yang kami hormati, ternyata beliau ini ustadz juga ya, insyaallah. Cuma karena ketawaduan beliau, Pak Bupati, pernah mondok bareng kiai, ngabdi, ngalap berkah, khidmah 10 tahun gitu, Ustaz. Ya insyaallah. Mudah-mudahan telah mau ditambah berkah. Amin, dipimpin beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saya panggilnya Ustaz ya. Ya, nanti biar kita sama-sama belajar ukudul jaim. Ya, mudah-mudahan beliau selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beserta ada Bapak Lurah, izin Bapak. Begitu juga para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir di sini, bahkan yang di pojok sana, ujung-ujung tempat sana, ya. Inilah salah satu tanda bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barusan kalau tidak salah 3 hari yang lalu, Pak, saya kehilangan seorang teman yang sangat baik gitu ya, selalu menyupport dakwah saya, selalu mendukung gitu ya. Barusan 3 hari, izin ya Pak, kita sama-sama ngirimkan doa buat beliau. Kita kirimkan surat Al-Fatihah buat saudara saya, teman saya, Arwan Sapril. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3 hari yang lalu gitu, kehilangan teman. Waduh, Masya Allah. Namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas kehendak Allah, takdirnya Allah, ya kita harus ikhlas menerima semua itu ya. Karena beliau ini tinggal namanya di Balikpapan, itu ada di Strat 3 Pak, Strat 3 di Balikpapan. Jadi ketika saya turun dari kilo 15 menuju Rapak ngelewatin Strat 3, yang saya ingat itu adalah teman saya ini, Arwan Saprilin nama beliau. Karena apa? Karena kebaikannya yang kita ingat selalu gitu ya. Setiap lewat rumahnya tidak lepas kirimkan Al-Fatihah. Mau balik lagi ke kilo 15 dari Rapak ke kilo 15, lewat lagi di jalan yang sama. Biasanya kami diajak makan siang, ngopi dan lain sebagainya. Teringat lagi Al-Fatihah. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya, Masya Allah, saya bersama ustadz-ustadz yang lain memandikan, mengkapani, menyolati, dan juga menguburkan sekalian teman itu. Nah,
Dari cerita ini Bapak, saya mengambil sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad itu wafat, lalu Bilal, pasca Nabi Muhammad wafat, Bilal bin Rabah mengurungkan dirinya, tidak mau keluar, bahkan tidak mau azan di Madinah. Bilal bin Rabah mengurungkan dirinya, tidak mau keluar rumah. Lalu datanglah sahabat Nabi Muhammad SAW negosiasi supaya bisa azan kembali. Umar bin Khattab mengajak kembali, ayo Bilal, tolong Bilal azan, azan. Apa jawaban Bilal? Jawaban Bilal sungguh menyentuh hati. Bagaimana wahai sahabatnya Nabi, ketika saya keluar, lalu saya memandang pasir-pasir yang ada di jalanan ini, yang kutatap adalah jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku berada di masjid, aku lihat dinding-dinding itu, yang kutatap adalah bayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sampai segitunya cintanya Bilal bin Rabah, dia mengurungkan diri. Karena apa? Keluar itu yang diingat adalah siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Jadi ini ceritanya sama, tapi jauh beda, tapi cintanya sahabat saya tadi itu karena kebaikannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena akhlaknya. Wa innaka memiliki akhlak yang sangat agung. Tidak bisa lupa Bilal bin Rabah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika adanya negosiasi tersebut, berangkatlah Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Muhammad hidup kembali. Orang-orang pasar teriak, Masya Allah. Orang pasar cepat-cepat menutup tokonya, lalu bergegas menuju masjid. Dikiranya Nabi Muhammad pada saat itu hidup kembali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayo kita sama-sama salawat. Maulaya sholli ala habibika. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli
barik alaihi wa ala alihi. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan menjadi orang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak kita perbaiki, karena Nabi mempunyai uswah hasanah, suri tauladan yang sangat agung. Kita bisa bayangkan, kita bisa hitung seluruh Indonesia, tidak usah jauh-jauh, seluruh kabupaten PPU, berapa desa yang sudah mengadakan Maulid Nabi. Belum lagi di Balikpapan, belum di Kalimantan Timur, belum lagi se-Indonesia. Siapa yang diingat kalau bukan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Nabi Muhammad yang kita ingat-ingat. Karena keluhurannya Nabi Muhammad, akhlaknya yang sangat luar biasa kepada umatnya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akhlaknya Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan peringatan ini, ayo kita sama-sama, ayo kita bareng-bareng untuk memperbaiki akhlak kita. Itu intinya. Akhlaknya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat di dalam sebuah riwayat hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaki beliau sampai bengkak, sampai merah-merah, hanya untuk sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sampai kaki bengkak. Bu, Bapak, pernahkah kita sholat sampai kaki kita bengkak? Hah? Sholat tarawih, pilih yang cepat atau pilih yang lama? Kalau sholat tarawih cari yang alhaqumut takasur atau surat Al-Baqarah? Nah, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah saja, padahal pangkat beliau adalah Sayyidul Mursalin. Ibadah beliau Masya Allah, sampai ditegur oleh istri beliau Aisyah, ya Nabi, laqad futihat abwabal jannah, sudah dibukakan pintu-pintu surga, kenapa engkau juga masih sujud sampai kaki engkau bengkak? Wahai Nabi, wahai suamiku. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai istriku, salahkah aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita beribadah dengan niatan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita akan bertambah, insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini akhlaknya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para hadirin dan hadirat, akhlaknya Nabi kepada manusia di dalam kitab Al-Barjanji disebutkan halaman 123. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadhu'.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, sangat pemalu, wa tawadu, dan sangat rendah hati. Ya, sangat rendah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika itu Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pasar. Ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pasar, lalu bergegas Abu Hurairah mendatangi Nabi Muhammad. Dilihat karena banyak bawaan belanjaannya Nabi Muhammad, ingin rasanya mengangkatkan barang-barangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi para hadirin dan hadirat? Ketika Abu Hurairah di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad berujar seperti ini, ana sahibu syai' wa ana ahaqqu ayyahmila. Saya ini, kata Nabi, pemilik barang ini. Sayalah yang berhak membawa barang ini. Abu Hurairah ditolak untuk membawa barang-barang beliau. Masya Allah. Padahal pangkat beliau adalah Sayyidul Mursalin, tuannya para rasul. Masya Allah. Tidak mau diangkatkan barang-barangnya para hadirin. Saking rendahnya hatinya Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa sekarang ini, mohon maaf izin Bapak Bupati, PJ Bupati, Bapak Kades, bahasa sekarang, nggak gila hormat. Nabi Muhammad tidak gila hormat, ya, sangat tawadu. Nah, sama kayak PJ Bupati kita saat ini sama Masya Allah, tawadu, rendah hati. Dan rendah hati itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Lalu di lanjutan kitab Al-Barjanji disebutkan wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Akhlaknya Nabi. Apa artinya Ustaz? Selalu mengawali ucapkan salam kepada siapa saja yang bertemu. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Ketemu siapa saja, pasti Nabi yang duluan. Ya Allah, luhur sekali akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Lalu ada sahabat bertanya, ya Nabi, kenapa engkau yang duluan mengucapkan salam? Lalu jawabannya Nabi, liizalati takabbur, untuk menghilangkan rasa takabbur. Kalau kita duluan mengucapkan salam kepada orang yang bertemu dengan kita, supaya hilang sifat takabur yang ada di dalam diri kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka betul, ya, jangan lepas panutan kita satu-satunya adalah Nabiuna Muhammad. Nabiuna Muhammad, insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Terus yang sedikit lagi, ini sekitar 10 menit lagi, Pak. Maaf, 40 menit kan tadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu bagaimanakah Ustaz? Bagaimana agar kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo bareng-bareng, ketika ada pengajian hadir, ketika ada tabligh akbar, ketika ada yasinan, ketika ada sholawatan, hadir, supaya kita lebih mengenal Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang.
Bagaimana kita mau sayang? Kenal saja tidak. Begitu juga saya, bagaimana mau sayang dengan istri saya? Kenal saja tidak. Bagaimana kalau kita mau kenal Nabi Muhammad? Hadir di sebuah majelis. Di Telemau ini ada berapa majelis? Datangi majelis supaya kita kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak, para hadirin, saya berikan tips dari Imam Al-Ghazali ya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, supaya kita mempunyai sifat rendah hati ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali memberikan tipsnya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda atau ketemu anak kecil ya, misalnya kita ketemu anak kecil gitu ya, anggaplah anak kecil itu lebih mulia ketimbang diri kita. Kenapa Pak Ustadz? Karena anak kecil itu belum ada dosanya ya. Sedangkan kita sudah banyak dosa. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nama aku tidur. Nih, kalau ketemu anak kecil. Lalu yang kedua, tips dari Imam Al-Ghazali, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, maka anggaplah orang tua itu lebih mulia daripada kita. Kenapa Pak Ustadz? Karena dia lebih banyak beribadahnya kepada Allah, karena dia banyak sujudnya kepada Allah, karena dia banyak rukunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah lebih mulia ketimbang diri kita. Lalu yang ketiga, kalau kita bertemu dengan orang bodoh, mohon maaf, kalau ketemu orang bodoh, anggaplah orang bodoh itu lebih hebat, lebih mulia daripada kita. Kenapa Pak Ustadz kita anggap orang bodoh itu lebih mulia daripada kita? Karena bisa saja orang bodoh itu tidak tahu ilmunya. Dia tidak tahu ilmunya, dia tidak mengenal halal dan haram, dia tidak tahu mengaji. Sedangkan kita sudah mengenal haram dan halal, tapi tetap saja melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Lalu yang terakhir, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat tawadu kepada orang yang non muslim. Izin, orang yang non muslim. Orang yang non muslim bagaimana? Halo Bu, Bapak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita bertemu dengan orang non muslim, jangan sampai kita merasa paling mulia, jangan sampai kita merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling suci, merasa paling kita yang punya surga. Jangan. Tidak boleh di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Karena apa Pak Ustadz? Karena bisa saja di akhir hayatnya Allah hembuskan hidayah kepada orang yang non muslim tersebut, lalu bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan terbukti para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata, izin saya sebut nama artis, Deddy Corbuzier, gak nalar saya Pak. Gak kepikiran dia masuk Islam. Padahal awal mula dia jadi magician, jidatnya begini. Ya Allah, Allah maha besar. Gak kepikiran Deddy Corbuzier masuk Islam. Bukti nah. Masya Allah. Ya, setuju kan? Telemau mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, yakni mempunyai sifat rendah hati, bukan rendah diri loh ya Pak. Rendah
seperti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh warganya ketika bertemu selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Insyaallah ya, mempunyai sifat rendah hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, para hadirin dan hadirat, ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak, kai-kai, nenek-nenek, jangan sampai berhenti membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi bihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan memberikan solawat kepadanya sebanyak 10. Jangan sampai lepas bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala. Salawat Jibril. Ya. Lagi nyupir, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Saya ingat betul bapak, almarhum bapak saya nih Pak. Izin. Almarhum bapak saya gonceng anaknya 3 orang naik motor R-King dulu lah, masih bagus-bagusnya R-King itu sampai sekarang lagi legend ya. Bapak ngomongnya begini almarhum, kalau mau jalan motor ini nak, kalau mau jalan motor ini, kita jalan pakai motor ini, jangan sampai berhenti membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih kecil nggak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini diberikan cinta untuk mengenal Nabi Muhammad. Jadi setiap naik motor, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu. Ini 3 anak ini Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu. Berhenti di depan lampu merah, dilihatin orang Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi. Adik saya sendiri, mama bapak, 1 R-King, baca sholawat Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, begitu juga ibu-ibu masak nasi Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Anak saat tidur bacakan sholawat Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita selamat sampai dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Izin bisa kita satu lagu mabruk alfa mabruk buat bupati kita Mas? Bisa. Bapak, kita semua doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Monggo Ustaz, kita doakan beliau Ustaz. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Mabruk. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya ilahi mabruk. Mabruk alfa mabruk ya ilahi mabruk.
kita berdoa ya, semuanya kita yang hadir di sini, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua yang hadir di sini adalah saksi bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil uquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya man wasi'a lutfuhu ahlas samawati wal ard. Nas'aluka bi khafi lutfikal khafi an tukhfiyana bi lutfikal khafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa li asatid wa ustadatina wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna sallim ahlana sallim talamidana sallim qaryatana hadhihi telemau ya Allah min afatid dunya wa min azabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqhu khususan PJ Bupati ya Allah rizqan wasi'an kathiran kabiran halalan tayyiban mubarakan fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi halqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin mohon maaf apabila ada salah kata, itu datang dari diri saya pribadi, dan apabila ada baiknya, ada lebihnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Bapak Ibu jamaah serta undangan yang kami hormati,
Demikian acara telah kita lewati dan saatnya kita masuk ke